warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai tentang keseimbangan pasar. Teman-teman, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Nah, keseimbangan pasar akan tercapai jika harga kuantitas barang yang ditawarkan itu sama dengan harga kuantitas barang dengan harga yang diharapkan oleh pembeli. Dengan kata lain, harga yang diharapkan oleh pembeli itu sama dengan harga yang diharapkan oleh pemasok. Dapat disimpulkan bahwa keseimbangan pasar akan tercapai jika penawaran barang sama dengan permintaan barang. Keseimbangan pasar ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah keseimbangan pasar dengan satu macam barang, dan yang kedua adalah keseimbangan pasar dengan dua macam barang. Teman-teman, kita akan membahas yang pertama adalah keseimbangan pasar satu macam barang. Dikatakan bahwa keseimbangan pasar akan tercapai jika harga penawaran sama dengan harga permintaan. Nah, di sini keseimbangan pasar satu macam produk atau satu macam barang memiliki syarat yang pertama, QD sama dengan QS. Dengan QD adalah fungsi permintaan dan QS adalah fungsi penawaran. Berikut ini kakak akan menampilkan contoh kasus dari permintaan barang satu macam produk. Contoh kasus yang pertama adalah fungsi permintaan produk roti coklat X adalah QD sama dengan 1500 dikurangi 0,25 PX. Dan fungsi penawar roti coklat QS sama dengan 500 plus 0,25 PX. Dalam hal ini, QD mencerminkan tentang jumlah yang diminta, dan QS mencerminkan tentang jumlah yang ditawarkan, sementara PX menunjukkan harga dari produk tersebut. Nah, tentukan harga dan jumlah keseimbangan produk roti coklat di pasar. Keseimbangan pasar akan tercapai apabila QD sama dengan QS. Nah, dari soal kita dapati QD sama dengan 1500 dikurangi 0,25 PX dengan QS sama dengan 500 ditambah 0,25 PX. Nah, kita masukkan ya. Nah, setelah itu kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya dengan 1500 dikurangi 500 sama dengan 0,5 PX. Nah, jadi kita peroleh PX sama dengan 1000 dibagi dengan 0,5 sama dengan 2000. Kita dapati bahwa PX sama dengan 2000. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi QD dan QS. QD sama dengan 1500 dikurangi 0,25 dikalikan 2000 sama dengan 1500 dikurangi 500 sama dengan 1000. Lalu kita substitusikan ke dalam fungsi QS sama dengan 500 ditambah 0,25 dikali 2000 sama dengan 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Jadi, pada harga keseimbangan 2000, produk roti coklat X akan diperjualbelikan sebanyak 1000 biji. Nah, bagaimana teman-teman dengan latihan soalnya? Sudah paham kan? Nah, untuk latihan lagi, kakak akan memberikan kalian soal lagi ya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar dua macam barang. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemui bahwa ada barang yang sifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor dan variabel-variabel lain. Barang-barang semacam ini adalah barang-barang yang memiliki
hubungan substitutif atau saling menggantikan. Contohnya adalah kopi, susu, teh, dan lain-lain. Dan juga barang yang memiliki hubungan komplementer atau saling melengkapi. Contohnya adalah kopi dengan gula dan contoh lainnya. Nah, maka fungsi permintaannya adalah sebagai berikut. Fungsi permintaan disimbolkan dengan Ki dx sama dengan F Px Py dan Ki dy sama dengan G Py Px. Dengan Ki dx sama dengan jumlah permintaan akan X, Ki dy sama dengan jumlah permintaan akan Y, Px sama dengan harga X per unit, dan Py harga Y per unit. Lalu, fungsi penawarannya adalah Ki Sx sama dengan negatif M0 ditambah M1 Px ditambah M2 Py. Ki Sy sama dengan negatif N0 ditambah N1 Px ditambah N2 Py. Dengan Ki Sx sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk X dan Ki Sy sama dengan jumlah yang ditawarkan dari produk Y. Oleh karena permintaan akan masing-masing barang merupakan fungsi dari harga dua macam barang, maka keseimbangan pasar yang tercipta adalah keseimbangan pasar untuk kedua macam barang tersebut. Maka syarat keseimbangan pasar dapat dicapai jika Ki Sx sama dengan Ki dx dan Ki Sy sama dengan Ki dy. Nah, untuk memperdalam materi kalian mengenai keseimbangan dua macam barang, kita akan membahas mengenai contoh kasus yang membahas mengenai keseimbangan pasar dua macam barang. Nah, berikut soalnya. Contoh kasus 1. Permintaan akan barang X ditunjukkan oleh persamaan Ki dx sama dengan 10 min 4X plus 2 PY. Sedangkan penawarannya Ki Sx sama dengan min 6 plus 6 PX. Sementara itu, permintaan akan barang Y ditunjukkan oleh persamaan Ki dy sama dengan 9 min 3 PY plus 4X, sedangkan penawarannya Ki Sy sama dengan min 3 plus 7 PY. Dari persamaan tersebut, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang tersebut? Cara penyelesaiannya adalah pertama-tama kita cari keseimbangan pasar barang X. Nah, caranya adalah dengan cara Ki dx sama dengan Ki Sx. Lalu kita substitusikan fungsi dari Ki dx dan Ki Sx. Setelah itu, kita eliminasi kedua fungsi tersebut. Maka 10 min 4 Px plus 2 Py sama dengan negatif 6 ditambah 6 Px sama dengan 10 Px min 2 Py sama dengan 16. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu keseimbangan pasar barang Y kita cari dengan cara Ki dy sama dengan Ki Sy. Kita substitusikan fungsinya, lalu kita eliminasi, maka menghasilkan 4Px min 10 Py sama dengan negatif 12. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2, kita lakukan proses eliminasi untuk mencari Py. Dari proses tersebut, kita dapati Py sama dengan 2. Setelah itu, kita masukkan Py sama dengan 2 ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2, sehingga diperoleh Px sama dengan 2. Setelah kita dapati Py sama dengan 2 dan Px sama dengan 2, selanjutnya kita akan mencari Kx dan Ky dengan cara
Memasukkan PX sama dengan 2 dan PY sama dengan 2 ke dalam persamaan Q dx atau PX sama dengan 2 ke persamaan QSX, maka diperoleh QX sama dengan 6. Kemudian dengan memasukkan PX sama dengan 2 dan PY sama dengan 2 ke dalam persamaan QDY atau PY sama dengan 2 ke persamaan QSY, diperoleh QY sama dengan 11. Nah, teman-teman, di sini kakak masih memiliki satu contoh tentang kasus mengenai keseimbangan pasar dua macam barang. Nah, kalian kerjakan ya ini untuk melatih kalian supaya lebih paham mengenai keseimbangan pasar dua macam barang. Nah, teman-teman, itu adalah materi mengenai keseimbangan pasar. Jangan sampai lupa ya apa yang kita pelajari hari ini, dan jangan lupa lagi untuk mengerjakan soal yang tadi kakak sudah berikan ya. Nah, cukup sekian materi dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.